Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai aturan penjumlahan dan pengurangan sudut di dalam trigonometri. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman sudah mengetahui ya mengenai bentuk dari aturan ini. Kemudian mungkin sudah pernah menyelesaikan soal menggunakan aturan ini yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru, dan mungkin ada beberapa dari teman-teman sekalian yang mungkin baru masuk ke materi ini dan ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Nah, mungkin muncul beberapa pertanyaan ya. Apa sih maksud dari penjumlahan dan pengurangan sudut di dalam trigonometri itu? Mengapa sih aturan ini ada? Latar belakangnya seperti apa? Gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikan aturan ini? Dan pada contoh kasus atau pada situasi kapan kita gunakan aturan ini? Nah, nanti itu semua akan kita bahas, tetapi sebelumnya kita harus tahu dulu konsep dasar dari trigonometri. Yaitu apa? Yaitu perbandingan trigonometri. Nah, mengapa kita harus membahas konsep dasar? Karena konsep inilah yang akan kita gunakan untuk membangun konsep yang baru atau konsep yang akan kita konstruksi nantinya, yaitu mengenai aturan penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau di perbandingan trigonometri itu sendiri, nah mungkin teman-teman sudah pernah ya mendengar istilah sinus, kemudian kosinus, ada tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, tapi secara maknanya apa sih sebenarnya? Makna dari perbandingan trigonometri itu yang teman-teman ketahui. Nah, makna dari perbandingan trigonometri kalau kita telaah, berarti di sana ada kata perbandingan ya. Berarti ada sesuatu yang dibandingkan. Nah, sesuatu yang dibandingkan itu apa? Yaitu adalah panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, ingat teman-teman, perbandingan trigonometri itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi, teman-teman tidak bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga yang lain di luar segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menggunakan acuan sudut tertentu. Dalam hal ini saya gunakan sudut theta ya, untuk membandingkan panjang dari sisi-sisi dari suatu segitiga siku-siku. Oke, ini ada semua ini perbandingan panjang sisi-sisinya. Ada yang dinamakan sinus, yang didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi miringnya, yang R, B per R. Kemudian ada kosinus yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dengan panjang sisi miringnya. Kemudian ada tangen. Tangen itu apa? Tangen itu adalah perbandingan panjang sisi di depan sudut dengan panjang sisi di samping sudutnya, B per A. Kemudian ada yang dinamakan dengan kosekan. Kosekan itu adalah kebalikan dari sinus atau inverse dari sinus atau sepersinus. Nah, berarti didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi miring R dibagi sisi di depan sudutnya, B. Kemudian ada sekan. Sekan itu adalah kebalikan dari cos atau sepercos ya, yang didefinisikan sebagai perbandingan antara panjang sisi miring dengan panjang sisi di samping sudut theta. Kemudian yang terakhir ada kotangen. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen atau sepertangen, yang didefinisikan sebagai perbandingan panjang sisi di samping sudut theta dibandingkan dengan panjang sisi di depan sudut theta. Nah, itulah makna dari perbandingan trigonometri. Nantinya ini akan sangat berguna untuk kita membuktikan aturan penjumlahan dan pengurangan pada trigonometri. Nah, makanya teman-teman saya minta untuk mempelajari atau memahami konsep dasar ini ya. Ini harus sudah paham. Kemudian hal apa lagi yang perlu kita ulas kembali mengenai sudut-sudut istimewa? Mungkin teman-teman di sekolah sudah diberikan ya mengenai
sudut-sudut istimewa. Ini saya berikan dalam bentuk tabel, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kelipatannya sebenarnya itu adalah sudut-sudut istimewa ya. Tapi secara umum yang saya tampilkan adalah 0 derajat, 30 derajat, dan sampai 90 derajat di sini. Nah, mungkin teman-teman harus paham ya, harus hafal ya rumus ini ya. Ini adalah sudut-sudut istimewa, karena kalau kita menyelesaikan mencari sudut-sudut dalam trigonometri, ini sangat sering sekali dijumpai ya. Jadi ini harus benar-benar teman-teman hafal. Oke. Nah, kemudian muncul masalah bagaimana jika ditanyakan sinus 15 derajat. Nah, ini adalah masalah. Karena apa? Karena sinus 15 derajat ini tidak berada pada sudut-sudut istimewa. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Selain menggunakan kalkulator ya tentunya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya itu adalah pertanyaan bagi kita semua. Kemudian ada juga misalkan contoh lain, sinus 75 derajat. Oke, tidak ada di dalam sudut-sudut istimewa ini, tidak ada. Oke, contoh yang ketiga, misalkan kosinus dari 135 derajat. Nah, tidak ada juga di sini ya. Lalu bagaimana? Apakah ini bisa diselesaikan tanpa menggunakan kalkulator? Ya, tentu saja bisa ya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Oke. Oke, apakah bisa diselesaikan? Bisa. Oke. Kalau bisa, bagaimana caranya? Nah, misalkan saya ambil contoh yang pertama ya, ada sinus 15 derajat. Ini adalah ide untuk kita membuktikan aturan penjumlahan dan pengurangan. Ini sangat penting sekali. Misalkan saya ambil contoh yang pertama ya. Bentuknya adalah sinus 15 derajat. Ini kan si 15 derajat ini bisa saya ubah ya, tanpa mengubah makna. Oke, mengubah bentuk tanpa mengubah makna. Oke, ini kan sama aja dengan sinus. Nah, makanya saya tunjukkan tadi ini sudut-sudut istimewa ini agar kita bisa terapkan di sini. 15 derajat ini bisa kita nyatakan ke dalam bentuk pengurangan ya. 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Karena 45 dikurangi 30 itu adalah 15. Nah, bisa lagi mungkin ini ya, 60 dikurangi 45 derajat. Oke, nah ini kan sudah berada pada sudut-sudut istimewa. Nah, kita diberikan kemudahan di sana. Nah, masalahnya apa? Bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Oke, 60 dikurangi 45 dan sinus 45 dikurangi 30. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Sementara kita sudah diberikan kemudahan bahwa di sini menggunakan sudut-sudut istimewa. Nah, inilah mengapa pentingnya kita mempelajari aturan pengurangan maupun penjumlahan dari sudut-sudut istimewa. Inilah hal yang melatar belakangi. Ketika kita mempunyai bentuk seperti ini, nah nanti kita bisa sederhanakan atau kita bisa selesaikan dengan aturan penjumlahan maupun aturan pengurangan. Nah, bagaimana cara kita membuktikan aturan tersebut? Oke, di sini saya mempunyai seperempat lingkaran ya, yang berjari-jari satu. Oke, yang di sumbu X ini dari sini sampai ke sini itu adalah jari-jari ya. Jari-jarinya itu satu, begitu juga dari titik ini ke sini jari-jarinya satu. Oke, kemudian dari jari-jari satu ini yang berada pada sumbu X kita rotasikan berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini yang berwarna merah sehingga terbentuklah si sudut alfa. Saya namakan sana sudut alfa. Kemudian dari jari-jari yang berwarna merah ini
kita rotasikan lagi berlawanan arah jarum jam. Kita rotasikan lagi seperti ini, kemudian membentuk sudut beta. Oke. Setelah membentuk sudut beta, maka sudut dari ini ke sini ini adalah apa? Ini adalah alfa ditambah beta ya. Dari yang hitam ke yang biru ini adalah besar sudutnya adalah alfa ditambah beta. Paham ya teman-teman? Nah, selanjutnya ide selanjutnya adalah kita bisa buat garis dari titik ini tegak lurus dengan sumbu X. Tujuannya apa? Karena kita ingin menggunakan segitiga siku-siku, ingin menerapkan perbandingan trigonometri di sana. Nah, sehingga siku-sikunya di sini. Oke, kemudian dari titik yang sama kita tarik garis tegak lurus dengan si jari-jari yang berwarna merah seperti ini. Oke. Dan dari sini juga kita tarik garis tegak lurus dengan jari dengan tinggi yang orange ini, dengan garis yang berwarna orange, sehingga siku-sikunya di sini. Kemudian dari titik ini kita tarik garis tegak lurus dengan sumbu X. Oke, seperti ini. Nah, kita ulangi. Tadi kita punya sudut alfa, sudut beta, dan terbentuklah sudut alfa plus beta. Kemudian dari titik ini, titik pada lingkaran ini, kita tarik garis lurus sehingga tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kemudian dari titik ini kita tarik lagi garis lurus sehingga tegak lurus dengan sumbu atau tegak lurus dengan jari-jari yang berwarna merah. Kemudian dari titik ini, titik potong antara garis hijau dengan jari-jari yang berwarna merah, kita tarik garis lurus. Kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis yang berwarna orange ini, dan yang terakhir adalah kita tarik garis lurus dari titik ini dan tegak lurus dengan sumbu X, sehingga tegak lurus dengan sumbu X. Oke, kita namai dulu titik-titiknya. Ada A, B, C, D, E, F. Oke, yang kita mau cari kan cos alfa ditambah beta, penjumlahan dua sudut, dengan sin alfa ditambah beta ya. Oke, caranya bagaimana? Yaitu cari segitiga siku-siku yang memuat sudut alfa dan beta. Sekali lagi, caranya seperti apa? Cari segitiga siku-siku yang memuat sudut alfa ditambah beta. Yaitu segitiga yang mana? Yaitu segitiga ABD ya. ABD. Ini kan sudutnya alfa ditambah beta ya. Oke. Segitiga ABD kita perhatikan. Oke. Kemudian cos alfa plus beta. Cosinus alfa plus beta, cos itu kan samping dibagi miring. AB dibagi AD. Oke. Karena AD-nya adalah jari-jari dan jari-jarinya adalah 1, maka AB dibagi 1 sama dengan AB. Sehingga cos alfa ditambah beta adalah AB. Oke, paham ya? Oke. Kemudian perhatikan teman-teman, karena si AB dengan AC itu segaris, maka saya bisa nyatakan AB menjadi AC dikurang BC. Sekali lagi, AB sama dengan AC dikurangi BC. Oke, jadi cos alfa tambah beta dari bentuk yang semula AB menjadi AC dikurang BC. Nah, kita akan mencari si AC ini berapa, kemudian si BC ini berapa. Oke, itu untuk cos alfa ditambah beta. Kemudian untuk sin alfa ditambah beta ya
Sama, kita perhatikan segitiga ABD. Sin itu kan depan per miring ya. Oke, depannya berapa? BD, miringnya adalah AD. Oke, karena AD adalah jari-jari dan jari-jari adalah 1, maka BD dibagi 1 adalah BD. Sehingga sin alfa ditambah beta adalah BD. Oke, nah perhatikan BD. BD itu kan sama aja panjang BE ditambah panjang ED. BD sama dengan panjang BE ditambah ED. Oke, sehingga sin alfa tambah beta yang semula BD kita pecah menjadi BE ditambah ED. Inilah yang akan kita cari nilainya dari sin alfa plus beta. Yang kita cari adalah BE dan ED. Oke, saya harap teman-teman paham ya mengenai langkah yang pertama ini. Nah, langkah selanjutnya tadi harusnya di awal ya. Tadi saya lompati. Nah, kita telah dulu misalkan segitiga ABC. ABC di sini ada sudut alfa, maka di sini adalah sudut yang lain, yaitu misalkan adalah sudut gamma ya. Sehingga alfa ditambah beta ditambah 90 derajat ditambah gamma itu adalah 180 derajat. Karena besar sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Nah, sisanya adalah si gamma ya, sisanya adalah si gamma, sehingga di sini juga pasti besarnya gamma. Oke, karena apa? Karena sudut ini dengan sudut ini itu bertolak belakang. Sudut-sudut yang bertolak belakang pasti besarnya sama ya, besar sudutnya sama. Nah, karena di sini 90 derajat, di sini adalah gamma, maka pasti sisanya adalah si alfa, sudut alfa. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan garis yang ini, garis lurus di jari-jari yang berwarna merah. Oke. Nah, ini kan segaris ya. Ini 90 derajat ditambah sesuatu ditambah alfa itu adalah 180 derajat, karena besar sudut dalam satu garis lurus itu adalah 180 derajat. Nah, pastilah di sini apa? Si gamma. Pastilah gamma, karena alfa ditambah gamma ditambah 90 derajat itu adalah 180 derajat. Oke. Nah, kemudian perhatikan segitiga EFD. EFD di sini ada 90 derajat, di sini ada gamma, pasti sisanya adalah alfa. Oke. Nah, langkah kedua gimana sih? Langkah kedua kita dalam video ini kita cari nilai cos alfa plus beta dulu ya. Jadi kita fokus ke si AC dan BC. Oke, kita sekarang perhatikan segitiga ADF. ADF yang memuat sudut beta. ADF. Ya, ADF dia memuat sudut beta. Nah, sehingga kosinus beta, kosinus adalah samping per miring ya. Sampingnya adalah AF dibagi AD, AD-nya adalah jari-jari, sama dengan 1, maka AF dibagi 1 adalah AF. Maka cos beta adalah AF. Oke, sin betanya bagaimana? Sin beta, sin demi DF, depannya DF dibagi miringnya AD. AD adalah 1 ya, berarti DF dibagi 1 sama dengan DF, berarti sin beta adalah DF, cos beta adalah AF. Oke, itu untuk sudut beta. Sekarang untuk alfanya sekarang, berarti kita perhatikan segitiga ACF ya. Oke, ACF kan memuat alfa. Kita cari juga kosinus alfanya apa? Kosinus alfa berarti samping AC bagi miring AF. AC dibagi F. Oke, karena AF-nya adalah cos beta, maka AC-nya adalah cos alfa dikali cos beta.
Oke, karena AF-nya tadi kita peroleh cos beta, maka si AC ini adalah cos alfa dikali cos beta. Oke, kita sudah ketemu AC-nya. Sekarang tinggal menentukan BC-nya. Nah, BC itu kan sama dengan EF. BC sama dengan EF. Sehingga kita bisa menggunakan bantuan segitiga siku-siku EFD ya, supaya dapat F-nya, EF-nya. Oke, supaya ketemu EF-nya berarti kita menggunakan apa? Menggunakan sinus, karena sinus itu adalah depan per miring. Di depan sudut alfa kan ada EF. Karena kita mau cari EF-nya. Oke, berarti kita pakai rumus sinus di sini. Sin demi EF per DF. Sin alfa sama dengan EF per DF. Nah, DF-nya tadi adalah sin beta. Sehingga EF-nya adalah sin alfa dikali sin beta. Oke, sekali lagi, karena BC sama dengan EF, maka kita bisa gunakan segitiga EFD. Oke, kita gunakan sudut alfa di sini karena kita mau cari si EF, maka kita gunakan, karena si EF itu di depan sudut alfa, maka kita gunakan sinus ya. Sin demi depannya si EF, miringnya si DF. Ketemu si EF-nya adalah sin alfa dikali sin beta. Nah, kalau sudah ketemu, ya udah, kita tinggal tulis ulang dulu ya. Cos alfa plus beta sama dengan AC dikurangi BC. Tadi AC-nya adalah cos alfa cos beta. Kemudian EF-nya yang sama dengan BC adalah sin alfa dikali sin beta. Oke, karena EF sama dengan AD, maka cos alfa ditambah beta sama dengan AC dikurangi EF ya. Maka cos alfa tambah beta tinggal substitusi saja. AC-nya adalah cos alfa cos beta dikurang EF-nya, sin alfa dikali sin beta. Nah, ketemu, ini adalah rumus kosinus penjumlahan dari dua sudut ya. Cos alfa plus beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Oke, kita sudah ketemu rumus penjumlahan sudut dari trigonometri, yaitu yang rumus kosinusnya ya. Oke, bagaimana dengan sinusnya? Tadi kita punya informasi ini ya, sin alfa plus beta sama dengan BE ditambah ED. Tadi juga kita sudah ketemu bahwa sin beta itu adalah si DF, cos beta sama dengan AF. Oke, ini tadi informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah kita cari sebelumnya. Sekarang kita akan mencari informasi mengenai si BE dan ED. BE dan ED. Oke, ED ini kan berada pada segitiga siku-siku EFD ya. ED berada pada segitiga siku-siku EFD. Nah, kita bisa gunakan rumus kosinus alfa. Karena apa? Kosinus itu adalah sampingnya si ED dibagi miringnya si DF. Karena DF-nya sudah diketahui, si sin beta. Oke, ini ya, perhatikan segitiga EFD. Nah, kenapa kita pakai kosinus? Karena kita akan menggunakan atau akan mencari sisi ED ini. Nah, makanya samping si ED per miring si DF. Oke, karena DF-nya adalah sin beta, maka si ED-nya menjadi cos alfa dikali sin beta. Cos alfa dikali sin beta. Oke. Nah, bagaimana dengan BE? BE itu kan panjangnya sama dengan CF ya. BE itu kan sama dengan CF. Nah, kita bisa gunakan segitiga ACF. Nah, karena di sini ada sudut alfa, maka kita gunakan sinus ya, karena di depan sudut alfa itu adalah si CF ini, karena yang mau kita cari adalah CF. Oke, berarti kita gunakan sin alfa. Oke, sin alfa adalah
demi depannya CF dibagi miringnya AF. Nah, kemudian karena si AF-nya adalah cos beta, maka si CF-nya adalah sin alfa dikali cos beta. Ini ya, AF itu dari sini. Berarti CF sama dengan sin alfa dikali cos beta. Oke, kita udah ketemu BE dan ED. Oke, berarti ya udah tinggal substitusi aja. Sin alfa plus beta, BE-nya disubstitusi, ED-nya disubstitusi, sehingga kita dapatkan seperti ini. Sin alfa cos beta dari CF ini ya. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Oke. Ini adalah rumus sinus dari penjumlahan dua sudut. Nah, kita sudah dapatkan dua rumus aturan penjumlahan ya. Nah, kemudian ini yang tadi sin alfa plus beta dan cos alfa plus beta sudah kita dapatkan rumusnya. Nah, bagaimana jika sin alfa dikurang beta dan cos alfa dikurangi beta? Nah, teman-teman harus ingat, bentuk pengurangan itu bisa kita ubah menjadi bentuk penjumlahan ya. A min B. A min B itu sama dengan A plus min B. A min B sama dengan A plus min B. Awalnya dari bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan seperti ini. Sehingga maka nanti sin A dikurangi beta, sin alfa dikurangi beta. Nah, si min beta ini bisa, si alfa min beta ini bisa kita ubah bentuknya menjadi alfa plus min beta. Nah, seperti ini. Sin alfa min beta sama dengan sin alfa ditambah, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan supaya kita bisa gunakan rumus yang ini. Yang penjumlahan ini, ya begitu juga dengan yang kosinusnya ya, di sini. Jadi awalnya bentuk pengurangan bisa kita ubah atau bisa kita manipulasi menjadi bentuk penjumlahan. Supaya apa? Supaya kita bisa gunakan rumus ini. Oke, nah mari kita selesaikan. Pertama untuk yang sin alfa min beta dulu ya. Oke, kita ubah bentuknya menjadi sin alfa plus min beta. Oke, kita substitusi ke rumusnya ya. Teman-teman ingat bahwa cos dari min theta adalah cos theta. Oke, sin dari min theta, minnya kita keluarkan, min sin theta. Satu lagi, tangen dari min theta sama seperti sin, minnya dikeluarkan, min sin theta. Oke. Nah, hanya cos yang positif ya. Dari bentuk minus, dia jadi positif. Oke. Maka kita substitusikan ke rumus sin alfa plus beta. Alfanya tetap sin alfa, cos beta yang di sini berubah jadi cos min beta karena di sini adalah min beta. Ditambah cos alfa tetap ya, dikali sin beta di sini menjadi sin min beta di sini. Oke. Nah, karena si cos min beta ini ya sama dengan cos beta, berarti sin alfa cos beta, ini kan cos min beta jadi cos beta ya, sama dengan cos beta. Nah, mengapa ini kurang? Karena di sini ada sin min beta, minnya dikeluarin jadi min sin beta dikali plus menjadi minus cos alfa dikali sin beta. Kenapa sekali lagi? Kenapa ini menjadi minus? Karena di sini ada bentuk sin min beta, minnya dikeluarin jadi cos alfa dikali min sin beta. Berarti ada minus ketemu plus jadi minus. Oke, berarti sin alfa cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Atau kita tuliskan ulang, sin alfa min beta ini kan sama dengan sin alfa min beta ya. Sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Ini adalah rumus sinus dari pengurangan dua sudut. Udah ketemu sin alfa min beta dengan sin alfa plus beta. Sekarang tinggal cos alfa min beta. Sama. Ini tadi rumusnya cos alfa plus beta
Nah, kita akan gunakan dengan bentuk penjumlahan ya, dari bentuk pengurangan dijadikan bentuk penjumlahan. Nah, tinggal substitusi aja, alfa ke sini, min beta ke sini. Berarti cos alfa dikali cos min beta dikurangi sin alfa dikali sin min beta. Oke. Cos min beta kan sama dengan beta ya, cos beta ya. Oke. Nah, sin min beta, minnya dikeluarin, jadi minus sin alfa dikali min sin beta, karena di sini min ketemu min, nanti jadi positif, jadi plus. Jadi cos alfa cos beta, karena di sini tadi dikali minus, minus ketemu minus jadi plus, ditambah sin alfa dikali sin beta. Oke, atau kita tuliskan ulang, cos alfa min beta adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Oke, kita sudah ketemu rumus kosinus dari pengurangan dua sudut. Sudah ketemu 4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari bagaimana tangen alfa ditambah beta. Tangen itu apa? Tangen itu adalah sinus dibagi kosinus. Berarti tangen alfa plus beta adalah sinus alfa plus beta dibagi cos alfa ditambah beta. Oke. Nah, kita jabarkan. Pembilangnya kan sin alfa plus beta. Ya, kita jabarkan rumus sin alfa plus beta tadi. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian per cos alfa plus beta juga kita jabarkan ulang. Oke. Nah, kemudian pembilang yang atas ya, dan penyebutnya sama-sama kita kalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Ini tadi pembilang, kita kalikan dengan 1 per cos alfa dikali cos beta ya. Nah, sama kalau pembilangnya dikali seperti ini, maka penyebutnya juga seperti ini. Ini tidak akan merubah nilai, sama aja ya. Oke. Nah, kita kalikan sehingga bentuknya seperti ini. Pembilangnya dibagi cos alfa cos beta, penyebutnya dibagi cos alfa cos beta juga. Oke. Teman-teman ingat ya, bentuk A ditambah B per C itu sama dengan kita pecah A per C ditambah B per C. Nanti ini kita terapkan juga di sini. Oke. Sin alfa cos beta itu sebagai A-nya, cos alfa sin beta itu sebagai B-nya, dan si C-nya adalah cos alfa dikali cos beta. Begitu juga dengan yang bagian penyebutnya atau bagian bawah. Nah, ketika kita pecah, hasilnya seperti ini. Ini yang atas kita bagi dengan yang bawahnya, juga penyebutnya juga kita pecah ya. Oke, sin alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta, kita bagi dengan ini cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta, kita kurangi dengan sin alfa sin beta dibagi cos alfa cos beta. Oke, ini saya pindahkan ke sini ya, bentuknya ini. Oke, ini bisa kita lakukan pembagian ya, sin alfa yang mana yang bisa dicoret ini ya, cos beta dengan cos beta, sehingga nanti sisanya adalah sin alfa per cos alfa, itu adalah tangen alfa. Oke, saya tuliskan di sini aja, tangen alfa. Oke, yang ini cos alfa dengan cos alfanya habis, berarti sin beta per cos beta di tangen beta ya. Oke, supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian yang di sini cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta, tinggal 1. Oke ya. Dikurangi sin alfa per cos beta. Sin alfa per cos alfa itu apa? Tangen ya. Tangen alfa dikali sin beta per cos beta, tangen beta. Berarti nanti rumusnya adalah
Ini yang atas, tangen alfa, tangen beta, tangen alfa tambah tangen beta. Kita bagi dengan 1, ini kan tadi 1, dikurangi tangen alfa, sin alfa per cos alfa kan tangen alfa, dikali dengan sin beta per cos beta adalah tangen beta. Oke, ini adalah rumus tangen penjumlahan dua sudut. Nah, sekarang tadi saya tuliskan ulang ya di sini. Oke, tangen alfa plus beta. Kemudian tangen alfa min beta sama, tinggal kita substitusikan aja dari bentuk pengurangan kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan supaya kita bisa terapkan di rumus tangen alfa plus beta. Oke, berarti tangen alfa plus min beta jadinya ya. Jadi tangen alfa ditambah tangen min beta dibagi 1 min tangen alfa dikali tangen min beta. Jadi beta yang di sini diubah menjadi min beta ya. Oke. Nah, tadi tangen min beta itu apa? Min tangen beta, berarti minnya pindah ke sini, min ketemu plus jadi minus ya. Berarti tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi 1. Nah, ini kenapa plus? Karena di sini ada tangen min beta. Minnya keluar dikali min ketemu min jadi plus. Berarti 1 plus tangen alfa dikali tangen beta. Sehingga tangen alfa dikurangi beta adalah tangen alfa dikurangi tangen beta, ini ada kurungnya lagi ya, tangen alfa dikurangi tangen beta dibagi dengan 1 ditambah tangen alfa dikali dengan tangen beta. Oke, kita sudah ketemu 6 rumus ya. Nah, ini adalah rumus tangen dari pengurangan dua sudut. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kita sudah menemukan nilai penjumlahan dua sudut dari sinus, kosinus, tangen maupun pengurangan dua sudutnya ya, dari ketiga rumus perbandingan trigonometri ini. Jadi ini teman-teman ingat, teman-teman pahami. Oke, nantinya kita akan menyelesaikan beberapa contoh soal yang di awal tadi ya. Oke, kita sudah bisa menyelesaikan sin 15 derajat. Nah, tadi sin 15 derajat bisa saya ubah menjadi 45 derajat dikurangi 30 derajat. Oke. Ini karena pengurangan kita gunakan rumus sinus alfa min beta ya. Alfanya adalah 45, betanya adalah 30. Oke. Sin 45 dikali cos 30 min cos 45 dikali sin 30. Nah, sini kan kita menggunakan sudut-sudut istimewa, makanya tadi saya di awal bilang karena ini sangat penting sekali maka teman-teman harus hafal, mau nggak mau harus hafal sudut-sudut istimewa ya. Oke, sinus 45 berarti setengah akar 2 dikali kosinus 30 adalah setengah akar 3 dikurang cos 45 adalah setengah akar 2 dikali setengah sin 30 ya, sin 30 adalah setengah. Sederhanakan lagi menjadi seperempat, ini setengah kali setengah, seperempat dikali akar 2 dikali akar 3 dikurangi ini setengah kali setengah berarti seperempat ya, dikurangi seperempat akar 2. Nah, karena sama-sama mengandung seperempat akar 2 maka seperempat akar 2 nya bisa saya faktorkan keluar menjadi seperempat akar 2 dikali akar 3 dikurangi 1. Itu untuk nilai sin 15 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Hebat ya. Nah, lagi sinus 75 bisa saya nyatakan ke dalam bentuk penjumlahan ya, penjumlahan dua sudut dalam sinus. Nah, kita jabarkan rumusnya. Sinus 30 cos 45 ditambah cos 30 sinus 45. Ya udah tinggal di substitusi aja, sin 30 adalah setengah dikali cos 45 setengah akar 2 ditambah setengah akar 3 ini cos 30 dikali dengan setengah akar 2 ya. Oke, kosin 45. Oke, kita sederhanakan lagi, setengah dikali setengah akar 2 adalah seperempat akar 2, kemudian setengah dikali setengah seperempat
dikalikan dengan sisanya adalah akar 3 dikali akar 2. Sama, karena sama-sama mengandung 1/4 akar 2, maka 1/4 akar 2-nya bisa difaktorkan keluar. Oke, jadi seperti ini. 1/4 akar 2 dikali 1 ditambah akar 3. Sangat menarik bukan, teman-teman? Kita bisa menyelesaikan nilai sinus dari sudut-sudut yang bukan sudut istimewa. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah kosinus dari 135 derajat. Ini mungkin teman-teman bisa mengerjakan sendiri ya, latihan sendiri supaya terbiasa dengan rumus dari aturan penjumlahan maupun pengurangan sudut di dalam trigonometri. Nanti juga teman-teman bisa mencari soal-soal yang lainnya, tinggal terapkan saja rumusnya. Karena kita sudah membutuhkan rumusnya dan kita yakini bahwa rumus yang kita pelajari tadi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke. Baik teman-teman, saya akhiri video ini. Tetap semangat dan salam matematika.